saudara sekalian, Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kembali kami berdoa supaya hati kami menjadi tanah yang baik, tidak tanah yang berbatu-batu, tidak tanah yang bersemak duri. Biji-biji firman datang, biarlah kiranya bertumbuh dengan baik dalam hidup kami, sehingga hidup kami merupakan hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Selamat duduk. Shalom. Shalom. Saudara sekalian, kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42 ayat 12. Hari ini saya berkhotbah 3 kali. Yang pertama adalah soal hati di GKI Petra. Yang kedua untuk Anda kalian, untuk kita sekalian di sini, temanya adalah aku. Dan nanti sore jam 4:30, jam 5 sudah khotbah di VLMI dengan tema yang berbeda, yaitu visi dan cita-cita. Saya merasa diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya ini sama-sama. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Selamat bertemu kembali Pak John, Lili, Shalom. Sama-sama ayat 12 kita baca dengan suara yang keras. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saya baca lagi, saudara sekalian, ini ayat sangat penting, rupanya penting, oleh karena itu ditulis 2 kali. Yang satunya di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, kata-katanya sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu. Jadi saudara sekalian, kitab suci ini luar biasa. Kalau hatimu sedang gelisah, kalau jiwamu sedang tertekan, itu kita boleh ngomong dengan diri kita, bahwa kita ini boleh ngomong, ini ayatnya ada. Gitu? Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Gitu. Jadi jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita itu kita bisa omongi. Kita punya tekad, aku mau berharap kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara sekalian, kenapa jiwa kita bisa gelisah dan kenapa itu bisa tertekan pikiran kita? Ya, oleh karena keadaan, begitu, ya kan? Oleh karena mata fisik kita itu melihat kenyataan, melihat keadaan, sehingga jiwa kita tertekan, pikiran kita menjadi gelisah. Lalu ajaran firman Tuhan mengatakan kita bicara kepada pikiran dan jiwa kita. Hai jiwaku, hai pikiranku, jangan gelisah, berharap kepada Tuhan. Tuhan penolongmu, Tuhanlah kekuatanmu. Ini ajaran di dalam kitab suci itu begitu. Jadi begini, saudara sekalian, mestinya yang bagus itu kita punya roh yang mestinya tiap hari dikasih makan firman Tuhan, kasih hadirat Tuhan menjadi kuat. Kemudian baru perasaan, pikiran dan kehendak kita. Baru kemudian tubuh kita, panca indera kita, mata kita, tangan kita, kaki kita,
telinga kita, hidung kita, itu di sini mestinya. Jadi yang pertama yang di atas mestinya roh kita. Cuma kalau roh kita tidak dikasih makan dengan baik, rohnya menjadi lemah, tidak berdaya, maka pikiran, kehendak, dan perasaan ini dikuasai oleh tubuh. Jadi kalau tubuhnya merasa melihat sesuatu yang tidak enak, menjadi gelisah dia. Pikiran jadi gelisah, jiwa jadi tertekan. Oleh karena dipengaruhi oleh tubuh. Mestinya kitab suci itu mengajarkan hendaklah kamu berjalan di dalam roh. Itu. Rohnya dikuatkan sehingga sewaktu-waktu kita mengalami badai, kita mengalami gelombang angin, kita tidak akan takut sebab kita mengikuti roh. Rohnya berkata apa? Firman Tuhannya bilang apa? Tuhan berkata yang lemah hendaklah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, dalam nama Yesus menang. Itu. Jadi sekali lagi, kekeliruan di dalam kehidupan kita seringkali di dalam meletakkan akan fungsi. Kita ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu. Mestinya roh lebih dahulu yang paling kuat, yang dekat dengan firman, dekat bersama Roh Kudus, itu kemudian jiwa, pikiran, dan kehendak kita, itu kemudian dari tubuh. Itu. Sekalipun mata tubuh, mata jasmani melihat hanya 5 ketut roti 2 ekor ikan, tapi kalau firman, roh berkata, beri makan 5.000 orang, beri makan, ya kita nurut aja. Nanti mujizat akan terjadi. Ya, jadi itu caranya. Kemarin saya baru ikut, saudara sekalian, baby shower dari satu ibu bernama Ibu Grace di CKI Petra. Ibu Grace ini punya anak 1 dan sudah dikasih tahu dokter nggak bisa punya anak lagi, nggak bisa. Itu luar biasa. Menurut saya dia jalan di dalam roh, tidak dalam penglihatan. Kalau dia hanya ngerti pendengaran, dokter bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kemarin soalnya bersaksi, tapi kita punya dokter di atas segala dokter yang tidak bisa jadi bisa. Jadi kemarin kita merayakan baby shower, sudah hamil yang ke-7 bulan katanya. Sudah hamil 8 bulan sih. Jadi nanti bulan depan atau Juli itu sudah melahirkan anak yang kedua. Itu caranya. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita harus tunduk di dalam roh kita. Itu. Ayat ini sebenarnya diberikan oleh saudari kita, Bu Debi, hari Kamis yang lalu kan, Pak Yus masih ingat kan? Dia itu sedang susah katanya, itu lalu Tuhan kasih ayat ini lewat temannya ya Pak ya, lewat Tuhan kasih ayat ini. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12 itu dikasihkan. Yang memberi malah katanya itu bekas narkoba, gitu. Ini orang katanya dulu kalau di Jakarta kalau nyuntik di rumahnya itu nyuntik narkotik itu, tapi bertobat jadi pendeta di Gereja Bethel Indonesia GVI, sekarang bisa ngasih ayat firman Tuhan itu. Saudara sekalian, sekali lagi dalam hidup ini jangan lupa I am itu menentukan I can. Jadi sejauh kita itu tahu siapa kita, itulah yang akan menentukan sejauh mana yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau kita ini mau mengaku sebagaimana kebenaran firman Tuhan, aku anak raja di atas segala raja, aku adalah anak Tuhan, itu kita akui, maka itu akan memengaruhi apa yang akan kita bisa lakukan. Tadi pagi saya nonton anak autis, umur 5 tahun sih.